Oke, bayangin kita lagi ada di Norwegia tahun 859 Masehi. Kita lupain dulu deh cerita-cerita tentang raja atau penaklukan besar. Kenapa? Karena ini adalah kisahmu. Kisah tentang seorang gadis kecil, sebilah kapak, dan sebuah dendam yang apinya bakal membakar seluruh hidupmu. Semuanya dimulai dari asap. Kamu lagi main di luar, ngerasain dinginnya lumpur di kaki, pas kamu lihat asap hitam tebal ngepul dari peternakan tetangga. Ibumu langsung gerak cepat, narik kamu, nyembunyiin kamu di balik tumpukan kayu bakar. Tangannya nutup mulutmu kencang, dan tatapan matanya seolah memohon, jangan bersuara, apapun yang terjadi. Lewat celah-celah kayu, kamu ngintip. Mereka datang, para penyerang. Dan mereka bukan orang asing, tapi klan saingan. Ayahmu keluar bawa kapak, siap bertarung. Tapi tiba-tiba ada satu pria yang melangkah maju. Dan saat itu juga, duniamu seakan berhenti. Wajahnya, kamu nggak akan pernah bisa lupa. Ada bekas luka bergerigi dari mata kirinya sampai ke rahang, yang narik mulutnya jadi seringai permanen. Dan cara dia bergerak, itu bukan cuma brutal, tapi juga efisien. Terlatih. Pria itu, dia nebas ayahmu cuma dengan satu gerakan, santai banget kelihatannya. Terus kakak-kakakmu, mereka semua tumbang kayak gandum yang lagi dipanen. Waktu mereka nyeret ibumu ke dalam asap, bekapan tangannya lepas. Kamu dengar dia teriak namamu sekali, abis itu hening. Pria dengan bekas luka itu jalan ngelewatin tempat persembunyianmu, dekat banget sampai kamu bisa ngerasain panas badannya. Dan dia tertawa. Anehnya, setelah semua pembantaian itu selesai, di tengah keheningan, kamu nggak nangis. Kamu malah merangkak keluar, dan dengan sisa tenagamu, kamu tarik kapak ayahmu dari genggamannya yang uga dingin. Kapak berat itu di tanganmu yang mungil bukan lagi sekedar senjata. Itu adalah sumpahmu. Hidupmu yang dulu sudah berakhir malam itu juga. 3 hari kemudian, pamanmu, Bjorn, nemuin kamu di tepi fjord. Badanmu udah hampir beku, tapi kapak itu masih kamu genggam erat. Dia nggak nawarin pelukan atau kata-kata manis. Dia cuma lihat tatapan matamu yang kosong. Dan di baliknya, ada bara api yang mulai menyala. Pertanyaan pamanmu itulah yang mengubah segalanya. Dia nanya, kau mau nangis atau kau mau bikin mereka yang nangis? Kamu nggak jawab pakai kata-kata. Kamu cuma angkat kapak itu, nunjukin ke dia. Ada seorang pria, bisikmu, dengan bekas luka. Aku akan bunuh dia. Bjorn cuma ngangguk. Dan saat itu juga, pelatihanmu dimulai. Bjorn ngelatih kamu tanpa ampun. Tanganmu yang tadinya lecet, berdarah, akhirnya jadi keras dan tebal. Setiap ayunan kapak yang kamu hujamkan ke batang pohon, yang ada di bayanganmu cuma satu. Leher Halfar, si pria dengan bekas luka. Di usia 12, kamu ikut berlayar untuk pertama kali. Dan di usia 15, dalam penyerbuan ke sebuah biara di Inggris, kapak ayahmu itu akhirnya merasakan darah manusia. Selama bertahun-tahun setelahnya, kamu ikut menjara bukan buat cari perak atau emas, tapi buat cari satu nama. Di setiap pelabuhan, dari setiap tawanan, pertanyaanmu selalu sama. Perburuan ini udah jadi napasmu, jadi alasanmu hidup. Sampai ada sesuatu yang gak terduga, yang ngasih kamu alasan lain untuk bernapas. Ada satu momen. Di penyerbuan pertamamu itu, kamu lihat seorang anak biarawan gemeteran ketakutan di balik altar. Dia ngingetin kamu sama dirimu sendiri bertahun-tahun lalu. Seharusnya kamu bunuh dia, tapi entah kenapa kamu cuma nyuruh dia lari. Itulah satu-satunya belas kasihan yang pernah kamu tunjukkan seumur hidupmu. Kamu nggak tahu, takdir itu punya ingatan yang sangat-sangat tajam. Terus, kamu ketemu Erik, seorang pejuang yang juga penyair. Dia beda. Dia nggak lihat kamu sebagai monster, tapi dia lihat ada hantu-hantu lapar di matamu. Dia nawarin sesuatu yang nggak pernah kamu bayangin sebelumnya. Sebuah masa depan. Sebuah kehidupan di mana tanganmu nggak lagi genggam kapak, tapi ngebangun rumah. Dan untuk pertama kalinya, kamu ragu. Tapi takdir nggak suka nunggu. Kabar itu akhirnya datang. Halfar, pria itu bakal ada di sebuah pertempuran besar. Saat itu juga, semua keraguanmu lenyap. Di tengah medan perang yang becek, penuh lumpur dan darah, setelah 12 tahun, akhirnya kamu lihat dia lagi. Pria dengan bekas luka itu. Kamu teriakan namanya. Dia noleh, tapi tatapannya kosong. Sama sekali nggak ngenalin kamu. Ya, kenapa juga dia harus ingat? Buat dia, kamu cuma satu dari puluhan anak kecil yang keluarganya udah dia bantai. Peternakan yang kau bakar, keluarga yang kau bunuh, teriakmu. Dia cuma ketawa. Aku udah bakar banyak peternakan gadis kecil. Jawabnya enteng. Kamu langsung ngerjang dia kayak badai. Dia emang lebih besar, tapi kamu jauh lebih cepat. Didorong sama amarah yang udah kamu pendam selama belasan tahun.
Pertama ayahku, desismu. Setiap kata jadi serangan. Terus saudara-saudaraku. Kamu terus mojokin dia. Sampai akhirnya, kamu lihat sesuatu di matanya. Dia mulai ingat. Ibuku, apa kau ingat teriakannya? Dan selesai. Halvar tewas di ujung kapak ayahmu. Kamu berdiri di atas mayatnya, nafasmu terengah-engah, menunggu. Nungguin rasa puas, rasa menang, rasa lega, tapi nggak ada yang datang. Bara api yang ngebakar kamu selama 12 tahun itu mendadak padam. Dan yang tersisa cuma rasa dingin dan hampa yang luar biasa. Tiba-tiba, sebuah rintihan memecah keheningan. Kamu noleh. Erik, dia tergeletak di lumpur. Sebuah tombak nembus perutnya. Kamu lari, meraihnya waktu nyawanya udah di ujung tanduk. Kata-kata terakhirnya, ternyata buat kamu. Hantumu, bisiknya. Sekarang mereka tenang. Dan dia mati di pelukanmu. Kamu berhasil bunuh iblis dari masa lalumu. Tapi di saat yang sama, kamu kehilangan satu-satunya masa depanmu. 6 tahun berikutnya kamu habiskan dalam pertempuran tanpa henti. Bukan lagi buat balas dendam, tapi karena cuma itu yang kamu tahu caranya untuk hidup. Hantu-hantumu gak pernah tenang. Mereka cuma ganti wajah jadi Erik. Sampai akhirnya, di usia 26, takdir datang untuk menagih utangnya. Kapalmu disergap di pesisir Northumbria. Kamu dan krumu terkepung. Pas kamu lagi bertarung mati-matian, kamu lihat pemimpin mereka. Wajahnya kok rasanya familiar. Dan disinilah ironi kejam kehidupan nunjukin wujudnya. Apa sih harga yang harus kamu bayar untuk satu-satunya kebaikan yang pernah kamu lakukan? Iya, dia adalah anak biarawan yang kamu biarin hidup 13 tahun yang lalu. Sekarang dia udah jadi pria dewasa, pakai baju zirah, dan mimpin pasukan untuk balas dendam atas biara yang kamu bakar. Ternyata, belas kasihanmu hari itu malah menciptakan monster baru. Krumu gugur satu persatu. Sebuah panah akhirnya nancep di rusukmu, kamu berlutut, dikelilingi musuh. Dan di saat-saat terakhir itu kamu malah tersenyum. Karena kamu sadar, buat orang sepertimu, Valhalla itu bukan hadiah untuk seorang pejuang. Valhalla adalah pembebasan. Akhir dari rasa lapar akan dendam yang udah menggerogoti jiwamu sejak kamu berumur 7 tahun.